Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 89, Perasaan Hancur. Di sela-sela perjalanan, untuk pertama kalinya Tigor merasakan patah hati yang lebih dalam. Ini lebih menyakitkan daripada melihat Belva menikah dengan pria lain, pikirnya. Belva hanya menikah sebagai status, dan kesuciannya tak akan pernah dia berikan. Namun, kenyataan tak semanis itu. Kali ini Belva menikah sungguhan karena landasan cinta. Bukan hanya cinta saja, melainkan karena satu keimanan. Tigor tak pernah berpikir Belva akhirnya mengandung benih pria lain. Ini amat sangat menyakitkan. Tigor menatap pantulan dirinya di dalam kamar apartemen. Bahkan di pipinya pun masih tergambar jelas telapak tangan Cindy yang menamparnya semalam. Wanita yang dulu mendukung hubungannya dengan Belva, kini malah menorehkan rasa sakit di pipinya. Arggggh, Tigor berteriak kencang di dalam kamar. Hatinya remuk dan hancur. Setelah ini, dia tidak tahu dengan cara apa menyatukan kembali serpihan hatinya yang berserakan itu. Kabar kehamilan Belva sudah sampai ke telinga keluarga besar. Semuanya tentu saja sangat bersyukur dan terus memanjatkan doa-doa untuk kesehatan sang ibu dan calon bayinya. Sementara waktu ini, kita di Bali dulu ya, sayang. Kamu masih hamil muda dan fisiknya juga lemah, ujar Rizwan. Saat ini mereka sudah kembali ke hotel dan akan menginap beberapa waktu lagi. Iya, Mas, aku juga masih mual-mual terus. Gak kuat perjalanan jauh. Belva bersandar di tempat tidur. Kamu baik-baik saja kan, sayang? Maksudku, saat terakhir bertemu Tigor, dia tidak melukaimu. Rizwan mendadak khawatir. Belva tersenyum manis. Alhamdulillah, dia tidak jahat sama aku secara fisik, Mas. Dia hanya saja masih mengharapkan aku untuk bersamanya. Bahkan, dia sempat memaksa agar aku ikut pergi bersama dia. Tapi, setelah mendengar kabar kehamilanku, dia nggak menunjukkan diri lagi di hadapanku. Rizwan mengangguk pelan. Terbayang wajah pria tadi yang tampak memilukan dan menyedihkan. Sekarang Rizwan tahu jawabannya. Tigor pasti sangat kecewa setelah mengetahui kehamilan Belva. Kali ini, rasa kecewa itu pasti berbeda dan lebih mendalam. Semoga dia bisa tersadar dan mendapatkan jodoh yang terbaik. Rizwan tersenyum menatap sang istri. Aku yakin, jodoh Tigor pun adalah perempuan yang baik. Karena sebetulnya, dia pun adalah pria yang baik, manis, dan penyayang. Entah berada di mana jodohnya saat ini. Semoga perempuan itu kelak yang akan membawa Tigor ke jalan kebaikan. Hanya itu yang dapat Belva panjatkan untuk salah satu pria yang pernah menemani jalannya di masa lalu. Maria turut bahagia mendengar kehamilan Belva, meskipun hal itu menyakiti perasaan putranya. Di butik itu pun, kini sudah ada manajer baru, pengganti Tigor, karena setelah 1 minggu kemudian, Tigor pun kembali menghilang tak ada kabar. Kadang tante rindu sekali sama dia. Dulu dia tidak sehancur ini, walaupun kesal dengan sikapnya. Tapi dia tetap anak tante, satu-satunya. Ah, rasanya sedih sekali. Maria berujar lemah. Ia tengah berkeluh kesah pada Cindy. Cindy dapat melihat raut kesedihan dari seorang ibu yang tampak kesepian. Tak ada suami dan anak yang menemani. Tante takut menghadapi masa tua dengan sia-sia. Takut kalau Tigor nggak akan pernah kembali. Tante merasa gagal menjadi orang tua. Maria mendadak terisak. Ia merindukan putranya. Naluri seorang ibu berkata, putranya akan hancur dan tak akan pernah kembali. Titan, Maria memegangi dada. Itu salah satu panggilan kecil Tigor. Tante, bersabarlah. Tigor hanya sedang butuh waktu untuk sendiri. Dia sudah dewasa, dan pasti tahu apa yang baik untuk dia lakukan saat ini. Cindy berusaha menenangkan. Cindy, Tante cuma punya Tigor saat ini. Kalau dia pergi, Tante sama siapa? Maria menumpahkan tangis kesedihannya. Cindy pun mendekap wanita parubaya itu. Rasanya kasihan sekali. Tante gak akan pernah sendiri. Kan ada Mbak Aisyah, ada Syahla. Tigor pun gak akan pernah ninggalin Tante. Aku yakin,
Tigor baik-baik saja. Cindy berusaha memberikan kekuatan. Dia paham betul bagaimana perasaan Maria saat ini. Tentu tak mudah berada di posisinya. Setelah beberapa menit kemudian, Maria pun sudah tampak tenang. Wajahnya merah dan sembab. Tante baik-baik aja. Cindy terheran melihat wajah Maria yang tampak pucat. Cuma sedikit pusing dan lemes. Tante mau pulang lebih awal ya. Nanti tolong kasih tahu sama klien. Meetingnya di reschedule saja. Maria berujar lemah. Cindy mengangguk mengerti. Ia pun membantu Maria berjalan menuju lobi karena sudah dijemput. Hati-hati, Tante. Cindy menuntunnya perlahan. Sampai tiba-tiba Maria terkulai lemas dan kehilangan kesadaran. Ya ampun, Tante Maria. Cindy memekik. Kemudian seorang staf dan supir pribadi Maria membantu menggotong wanita itu memasuki mobil dan dibawa ke rumah sakit. Cindy pun meninggalkan pekerjaan dan menitipkan pada manajer baru untuk mengurus pekerjaan di butik. Sementara dia memilih untuk menemani Maria. Bu Maria mengalami tekanan darah rendah. Kami sudah memberikan obat secara injeksi untuk menormalkan kembali tekanan darahnya. Selain itu, tampaknya Bu Maria juga mengalami kelelahan. Lebih baik, Bu Maria diopname saja dulu selama 24 jam. Agar kami dapat memantau keadaannya secara langsung. Dokter menjelaskan keadaan Maria. Baik, dok. Cindy mengangguk. Jadilah. Dia menemani Maria yang terbaring lemah di rumah sakit. Cindy menatap iba pada wanita parubaya itu. Terlihat sekali kesedihan dan kerinduan akan sosok putranya yang sekarang entah berada di mana. Cindy, gimana keadaan Tante Maria? Aisyah baru tiba di ruangan itu. 1 jam yang lalu, Cindy memberinya kabar mengenai keadaan Maria. Tadi udah dikasih obat. Tensinya rendah banget. Sama mungkin Tante Maria kecapean dan kepikiran sama anaknya terus. Ujar Cindy dengan senyuman getir. Ya Allah, memangnya kemana si Tigor itu? Masih gak ada kabar kah? Tanya Aisyah. Dia tidak begitu paham apa yang terjadi. Kemudian Cindy menceritakan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Syukurlah, kalau Belva sudah hamil. Semoga itu menjadi awal kebahagiaan yang baru untuk Belva dan suaminya. Mudah-mudahan, setelah ini Tigor pun bisa tersadar dan berhenti mengejar masa lalunya. Aisyah menghela napas menatap Maria yang masih terpejam. Tak lama, Maria pun membuka mata. Bibir pucatnya bergerak seolah melirikan sebuah nama. Tigor. Aisyah dan Cindy saling menatap dalam diam. Cindy, di mana Tigor? Apa dia sudah pulang? Tanya Maria dengan lirik. Cindy menunduk dan menggeleng pelan. Sementara Aisyah hanya mengusap tangan Maria. Kapan dia akan kembali? Apa dia baik-baik aja sekarang? Maria kembali menitikkan air mata. Hatinya masih begitu perih melihat keluarganya menjadi kacau seperti ini. Sabar, Tante. Tigor pasti akan baik-baik aja, kok. Tante jangan banyak pikiran dulu. Lihat nih, sampai sakit begini. Katanya Tante kangen sama Syahla. Mau tengokin dia. Malah sakit. Aisyah berusaha menghibur. Maria tersenyum dengan bibir yang bergetar. Cindy tidak tega sekali melihatnya menderita seperti itu. Aku akan mencarinya, Tante. Dia tersenyum dan langsung berpamitan. Cindy tunggu. Aisyah berdiri dan menghampiri Cindy yang kini berada di ambang pintu. Kalau kamu bertemu sama Tigor, sampaikan tentang keadaan anaknya. Ya, walaupun dia tidak memiliki hak apa-apa. Tapi Syahla itu tetap anak kandungnya. Tante Maria juga sangat menyayanginya. Paling tidak, Tigor harus sesekali mengunjungi panti dan melihat sendiri bagaimana keadaan darah dagingnya. Ujar Aisyah. Cindy mengangguk dan tersenyum simpul. Baik, aku akan berusaha. Di lain tempat, Givari dan Susan beserta Laila kembali menemui Rafin di sel tahanan. Susan memeluk penuh rindu pada putranya itu. Tak henti menangis jika sudah bertemu dengan Rafin. Ibu lebih kurus sekarang. Apa ibu sedang diet? Rafin berusaha tenang dan bersikap biasa agar tak membuat ibunya berlarut dalam kesedihan. Susan sempat tertawa sembari menyeka pipi. Buat apa ibu diet? Ibu itu kepikiran kamu terus, nak. Aku kan gak selamanya di sini, Bu. Ada waktunya aku akan kembali ke rumah. Seperti yang ibu harapkan, kan? Rafin tersenyum manis mengusap pipi sang ibu. Ya, cepatlah kembali, nak. Kita berkumpul sama-sama lagi. Kami akan selalu menunggumu, sampai kapanpun.
Susan kembali mendekap Raffin. Selama di sel tahanan, Raffin memang terlihat banyak berubah. Jika waktunya salat, dia pun segera melaksanakannya. Meski dengan fasilitas seadanya, karena Givari sendiri sengaja membiarkan Raffin menikmati kehidupan di sel tahanan tanpa ada perlakuan dan fasilitas yang khusus. Semuanya biasa saja, layaknya tahanan pada umumnya. Mereka berbincang santai di tempat itu, saling bertukar kabar sampai Raffin cukup terkejut lagi saat mendengar kabar Belva yang katanya tengah hamil saat ini. Syukurlah. Semoga dia dan Rizwan bahagia selalu. Memang sudah seharusnya dia seperti itu sejak dulu. Raffin tersenyum ikhlas. Mungkin perlahan dia terus mengendalikan hatinya agar kuat menerima kenyataan. Ada kalanya kamu juga akan menemukan kebahagiaan kamu lagi, Raff. Hanya saja, perjalananmu masih panjang. Jalankan dengan baik, pintu rumah akan selalu terbuka lebar untukmu. Givari menyemangi. Raffin melebarkan senyuman dengan mata yang berembun. Terima kasih, Ayah. Terima kasih atas segala teguran yang kau berikan padaku. Setelah cukup lama mereka berbincang, Givari dan Susan menoleh pada Layla yang sedari tadi menunduk. Lalu, Susan menyenggol kecil lengan gadis cantik itu, seolah memberikan kode. Layla langsung mengangkat wajah dan memberikan sebuah paperback berisi kain sarung, kopiah, sajadah, tasbih dan sebuah Al-Quran kecil. Semoga ini bermanfaat untukmu selama di sini, Mas. Menjadi teman yang akan membawamu ke pintu hidayah yang benderang. Raffin tercekat menerimanya, hatinya merasakan desiran yang aneh. Namun, yang jelas perasaan itu seperti terharu bercampur kesedihan. Itu hadiah kecil dari Layla. Terimalah, katanya kalau hadiah seperti itu akan berat. Karena tanggung jawabnya kamu wajib untuk selalu menggunakannya. Givari menambahkan. Hadiah kecil. Raffin menatap Layla. Ini bukan hadiah kecil, ini hadiah yang luar biasa. Terima kasih Nur Layla. Pria itu tersenyum dengan mata berembun menatap gadis cantik yang kini kembali menyembunyikan wajahnya. Sama-sama, Mas. Layla mengulum senyuman. Jaga pandanganmu. Raffin, kami pamit dulu. Givari mengajak semuanya beranjak. Susan dan Layla lebih dulu keluar ruangan. Sementara dia masih berdiri di sisi putranya yang tampak termangu memegangi perlengkapan alat salat itu. Pantaskan dirimu, sebelum kamu mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar dari sekedar perlengkapan ibadah itu. Bisik Givari menatap serius. Raffin sendiri agak sedikit bingung mendengar apa maksud dari ucapan ayahnya. Raffin hanya bisa mengangguk, terlepas dari apa tujuan sang ayah. Dia hanya ingin fokus memperbaiki hidupnya. Bertaubat sungguh-sungguh. Setelah itu, Raffin memang tidak main-main dengan kesungguhan hatinya. Dia semakin rajin mengaji, tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu, dan juga mulai melaksanakan salat-salat sunnah. Polisi yang bertugas tentu tak akan mengganggu keinginan seorang tahanan jika ingin terus beribadah. Juga rekan-rekan tahanan yang lain pun tidak merasa terganggu dengan kegiatan Raffin yang sempat dijuluki si paling rajin salat. Karena memang tak pernah skip ibadah. Bahkan, berkat Raffin, beberapa tahanan lain pun ada yang tergerak juga hatinya untuk melaksanakan ibadah. Mereka terkadang salat berjamaah dan mengaji bersama. Sudah hampir 24 jam, Cindy masih gagal menghubungi Tigor. Dia sudah mencari ke apartemen yang biasa Tigor tempati. Tapi menurut keterangan teman yang lain, Tigor sudah lama pindah dari tempat itu. Apa jangan-jangan dia ke luar negeri? Gumam Cindy. Emang gak coba lo telepon aja? Kan lo temen deketnya, kata salah satu lelaki yang tinggal di sebelah kamar Tigor. Udah lama banget HP-nya gak aktif. Duh, gue bingung cari dia kemana lagi. Nyokapnya lagi sakit tuh. Cindy mengesah lelah. Lelaki berambut gondrong itu tiba-tiba teringat sesuatu. Kayaknya 2 hari yang lalu, gue ketemu dia deh. Di apartemen daerah Kuta. Kayaknya dia sekarang tinggal di situ. Cindy langsung bergegas ke apartemen yang disebutkan oleh lelaki itu, berharap agar Tigor benar ada di sana. Cindy merasa lega, karena pria itu bukan berada di luar negeri. Semoga beneran dia ada di sini, gumam Cindy setelah 1 jam kemudian dia tiba di salah satu apartemen kawasan Kuta. Apartemen yang dekat sekali dengan pantai. Bermodalkan alamat dan nomor kamar yang diberikan oleh salah satu kenalannya, Cindy kini sudah berada di depan kamar yang diduga ditempati oleh Tigor.
Beberapa kali Cindy menekan tombol, tetapi tak kunjung dibukakan pintu. Dia beneran ada di kamar ini, kan? Kok gak dibuka-buka sih? Cindy terus menekan tombol. Sudah 15 menit dia berdiri di depan kamar itu. Sampai suara pintu yang terbuka membuat wanita itu terkesiap dan cepat-cepat menoleh. Tak ada yang keluar dari kamar. Hanya pintu yang tampaknya sudah tak terkunci lagi. Tanpa ragu, Cindy langsung memasuki kamar itu. Dia terkejut melihat Tigor dalam keadaan yang sangat kacau setelah menghabiskan 6 botol minuman beralkohol. Ya ampun, Tigor! Cindy berlari ke arah pria itu. Entah sejak kapan kelima botol itu sudah habis diminumnya. Yang jelas Tigor saat ini terlihat sangat kacau dan mabuk berat. Kamu apa-apaan sih kayak gini? Cindy memapah pria itu menuju kamar dan membaringkannya. Dia pergi ninggalin aku. Tigor meracau dengan suara yang parau. Kenapa kamu jadi begini sih, Tigor? Kamu mau mati? Cindy memekik kesal saat Tigor ingin kembali menenggak minuman beralkohol itu. Dengan gerakan cepat Cindy langsung meraih botol itu. Biarkan aku minum, Cindy. Aku memang ingin minum sampai mati. Persis saat kejadian itu, aku mabuk karena perempuan yang sama. Sayangnya saat itu, ada wanita iblis yang datang dan menghancurkan hidupku. Tigor terus meracau, benaknya sudah sangat kalut, bahkan bayang-bayang saat masa lalu pun terus merongrong. Ini lucu kan? Ahahaha. Tigor masih terus berbicara melantur layaknya orang mabuk berat. Aku dulu mabuk, karena ditinggal nikah sama Belva. Sekarang aku mau minum sampai mati karena bukan hanya ditinggal nikah, tapi karena dalam rahimnya sudah tumbuh benih lelaki lain. Cindy hanya terdiam memperhatikan Tigor yang tengah meluapkan isi hatinya. Konon, orang yang mabuk ucapannya selalu benar dan nyata dari hati. Aku gak bisa bayangin apa yang sudah Belva lakukan dengan suaminya. Apa mereka melakukannya di malam pertama? Atau malam-malam sesudahnya? Berapa kali mereka melakukannya? Ah, hatiku sakit membayangkan itu. Tigor membenamkan wajah dengan telungkup. Sesekali dia bersendawa dan hendak muntah. Setiap malam mereka melakukannya. Tigor, mereka sangat menikmati malam pengantinnya. Sampai-sampai dalam waktu yang cepat, benih cinta mereka sudah tumbuh. Cindy sengaja melebih-lebihkan suasana. Jangan katakan lagi, Tigor menimpal. Belva dan Rizwan suami istri yang sah. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Tegas Cindy, membuat Tigor berdecak lidah dan hendak mengambil sebotol minuman lagi. Cindy dengan cepat mencekal lengannya. Sudah cukup, Tigor, cukup. Kenapa? Cindy, kenapa kamu menghalangi aku untuk mati? Hidupku sudah tidak ada artinya lagi. Aku sudah kalah dan hancur. Tigor berusaha melepaskan genggaman tangan Cindy. Kamu sangat berarti untuk orang-orang yang menyayangimu. Tigor, kamu masih punya seorang ibu yang setiap saat mendoakan kamu. Ujar Cindy dengan tegas. Tigor menyeringai dan berkata, aku anak yang tidak berguna. Aku gagal membawa menantu yang baik untuk dia. Karena wanita yang aku cinta sudah pergi. Cindy geram sekali mendengarnya. Nih, minum sampai mati. Dia berdiri dan hendak berjalan ke arah pintu, membiarkan Tigor melakukan apa saja yang diinginkannya. Cindy, apa orang seperti aku masih pantas untuk hidup? Tigor terdengar sangat lemah. Posisinya masih telungkup di atas kasur dengan hanya mengenakan kaus dalam. Wajahnya pucat dengan mata yang sayu. Cindy menghela napas. Tidak tega membiarkan teman baiknya kacau seperti ini. Apalagi dengan tujuan awal ingin membawa Tigor kembali pada ibunya. Kamu masih punya seorang ibu. Dan kamu punya seorang anak. Mereka semua perempuan. Kalau kamu merasa hancur karena perempuan lain, tidakkah kamu bisa bangkit kembali demi dua orang perempuan yang sangat mencintai kamu itu? Cindy menatap lurus pria itu. Tigor terdiam dengan napas yang tak beraturan. Di tengah-tengah rasa mabuknya, dia masih bisa mendengar dengan baik ucapan Cindy. Ibu, anak, Tigor bergumam. Dia anak dari perempuan iblis itu. Stop, perempuan iblis yang kamu maksud sudah mati. Tigor, apakah kamu selemah itu lebih memilih mati dan bertemu lagi dengan seseorang yang pernah menghancurkan hidupmu? Cindy melangkah ke arah Tigor dan kembali menegang. Kalau kamu mau, silakan saja mati. Kamu hanya akan menyesal dalam hidup juga matimu. Karena kamu akan bersatu dengan wanita iblis itu di neraka. Geram Cindy. Ingat,
Tigor, meskipun kamu gak pernah mengharapkan anak itu hadir, tapi nyatanya anak itu tetap darah daging kamu. Dia terlahir dalam keadaan yang suci. Dan kamu harus tahu, ibumu sedang sakit. Dia tidak berhenti menangis karena berharap kamu akan kembali padanya. Cindy menghela napas dan menelan ludah dengan berat.